Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini dari kami kelompok 5 akan mempresentasikan analisis penggunaan K3 di Lab Teknik Otomasi Industri di SMKN 1 Singosari. Kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri Firdaus Wagal Biruni, kemudian saya Dita Serinda Dewi. Saya Fadil Safarudin. Saya Muhammad Sabit Khairun Niam. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai tentang K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang sering disingkat dengan K3 adalah himbauan keamanan dalam bekerja agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 mencangkup berbagai aspek, mulai dari identifikasi bahaya, pengelolaan resiko, penerapan teknologi, hingga pemberian pelatihan kepada pekerja. Dengan fokus pada menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Menurut International Labour Organization atau bisa disebut dengan ILO, pada tahun 2023, jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia tercatat sebanyak 377 kasus, sekitar 93,83%, merupakan kasus peserta penerima 5,37 peserta kasus peserta bukan penerima upah, dan 0,80% kasus khususnya peserta jasa konstruksi. Terus mengapa ini penting? Masalah ini penting untuk diselesaikan karena berdasarkan data kecelakaan kerja, banyak insiden di laboratorium disebabkan oleh kurangnya fasilitas K3 dan minimnya pemahaman pengguna terhadap prosedur keselamatan. Lingkungan laboratorium yang tidak dilengkapi dengan peralatan kesehatan dan informasi K3 yang memadai dapat meningkatkan risiko kecelakaan seperti luka bakar atau kebakaran. Oleh karena itu, perbaikan fasilitas dan penerapan K3 sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 1. Meminimalisir dan mencegah kecelakaan kerja pada laboratorium. 2. Menjamin keselamatan siswa di laboratorium. 3. Menciptakan lingkungan laboratorium yang sehat dan aman bagi siswa. 4. Melakukan perbaikan K3 laboratorium agar sesuai SOP dan feasibility study. Metode penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama, metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggali lebih dalam informasi tentang penerapan manajemen K3 yang ada di laboratorium, melalui wawancara terhadap ibu guru yang ada di SMKN 1 Singosari. Yang kedua, yaitu metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata di laboratorium melalui observasi langsung terhadap fasilitas dan alat-alat keselamatan yang ada di Laboratorium Teknik Otomasi Industri SMKN 1 Singosari. Yang selanjutnya yaitu untuk prototipe ruang laboratorium. Untuk gambar singkatnya bisa dilihat seperti ini. Untuk prototipe ruang laboratorium, untuk lebih jelasnya kita akan berpindah ke halaman web membuat prototipenya. Untuk desain 2 dimensinya seperti ini, saya menggunakan ukuran dengan panjang 10 meter kali lebarnya 7 meter. Dan untuk desain 3D-nya bisa dilihat, untuk semua catnya menggunakan warna hijau disesuaikan seperti kondisi realnya atau kondisi nyatanya di ruang laboratorium di SMKN 1 Singosari. Di sini terdapat 4 lemari, yaitu yang berfungsi untuk menyimpan alat-alat laboratorium, alat-alat praktikum, dan di sini terdapat 6 meja untuk siswa melakukan praktikum.
mungkin cukup seperti itu untuk prototipe atau desain 3D untuk laboratorium di SMKN 1 Singosarinya. Kita lanjutkan untuk hasil penelitian APD-nya. Hasil penelitian APD-nya untuk hasil penelitian APD terdiri dari yang pertama pelindung kepala, jenisnya safety helmet, dan keterangannya di sini tersedia dan layak dipakai, namun hanya digunakan sesuai job desk yang dikerjakan. Yang kedua, terdapat juga pelindung mata seperti kacamata. Di sini juga tersedia kacamata kerja yang layak digunakan dengan jumlah sesuai dengan siswa yang ada. Yang ketiga, untuk pelindung wajah di sini masih belum ada dan tidak tersedia di laboratorium. Yang keempat, untuk pelindung telinga di sini ada, yaitu earplug yang digunakan untuk siswa agar saat melakukan praktikum yang berhubungan dengan suara yang keras agar telinganya dapat terlindungi. Yang kelima, untuk pelindung pernafasan seperti masker di sini belum ada. Yang keenam, untuk pelindung tubuh berupa wearpack di sini ada. Para siswa memiliki wearpack yang disediakan oleh pihak sekolah dan wajib digunakan dalam laboratorium. Yang ketujuh, pelindung tangan di sini juga ada berupa sarung tangan. Laboratorium menyediakan sarung tangan dengan berbagai jenis, mulai dari sarung tangan latex, anti-slip, tahan panas, dan sejenisnya. Untuk yang terakhir nomor 8, pelindung kaki di sini juga ada, yaitu berupa sepatu safety. Di sekolah memiliki peraturan bagi seluruh siswa untuk memiliki sepatu safety, sehingga dalam laboratorium diwajibkan untuk menggunakan sepatu safety. Analisis hasil penelitian, peralatan kesehatan kerja dan lingkungan kerja. Peralatan kesehatan kerja terdapat alat pelindung diri yang disebut APD yang memadai serta menunjang kesehatan dan keselamatan K3 laboratorium. Hal ini dapat dibuktikan dengan kelengkapan APD yang tersedia dalam laboratorium tersebut. Selama observasi kita mengamati laboratorium pada SMKN 1 Singosari, yaitu ditemukan terdapat banyak kabel dan peralatan praktikum yang tidak tertata dengan rapi. Pada lingkungan sekitar dan di dalam laboratorium ditempelkan poster-poster mengenai K3. Pada laboratorium terdapat limbah-limbah VC3 yang mana berbahaya, dapat menimbulkan luka bakar dan kerusakan pada mata. Ventilasi dan pencahayaan yang terdapat pada laboratorium sudah cukup baik karena sudah tersedia jendela-jendela besar dan lampu di beberapa sisi ruangan, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja dapat dikurangi potensi bahayanya seperti paparan gas berbahaya. Nah, pertolongan pertama yang terdapat pada laboratorium yaitu terdapat kotak P3K di setiap laboratorium, dan isi dari kotak P3K tersebut telah lengkap dan sesuai dengan standar K3. Tersedia ambulans yang dapat digunakan dan lokasi sekolah yang strategis dengan rumah sakit. Terdapat apart di lingkungan laboratorium. Rekomendasi dan saran yang kami berikan kepada SMKN 1 Singosari yaitu rekomendasi ataupun saran bagi APD dalam laboratorium ini adalah melengkapi pelindung wajah dan pernafasan yang memadai dan layak dipakai bagi siswa yang sedang praktikum di laboratorium sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan di laboratorium. Yang kedua, rekomendasi dan saran untuk lingkungan kerja adalah segera merapikan kabel dan alat praktikum yang mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja siswa, serta segera mengolah limbah FeCl3. Yang ketiga, pihak laboratorium dapat melakukan latihan pertolongan kesehatan dan keselamatan kerja atau P3K agar ketika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kerja dapat diatasi dengan baik. Yang terakhir, pihak laboratorium dapat melakukan inspeksi rutin dan evaluasi secara berkala agar pemantauan alat-alat yang dibutuhkan untuk melindungi diri atau APD serta lingkungan kerja aman dan sehat bagi pekerja. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil rangkuman. Berdasarkan hasil
penelitian penerapan K3 di laboratorium PLC dan mekanik SMKN 1 Singosari tergolong cukup lengkap dan memadai sesuai standar Kemenaker. Namun masih terdapat kekurangan seperti belum tersedianya beberapa fasilitas K3 dan APD yang perlu dilengkapi. Poster K3 sudah tersedia di beberapa titik sebagai pengingat, tetapi belum merata di seluruh area laboratorium. Diperlukan penambahan fasilitas seperti tempat penyimpanan alat elektronik, tempat pembuangan limbah PCB, dan poster K3 tambahan. Untuk pertolongan pertama, laboratorium telah dilengkapi kotak P3K, APAR, dan ambulan yang berfungsi dengan baik. Sosialisasi rutin tetap dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya K3. Dengan demikian, penerapan dan edukasi K3 perlu terus ditingkatkan guna menciptakan lingkungan laboratorium yang aman dan nyaman. Jika teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.